sadarilah bahwa hal-hal yang terjadi di luar kendali kita itu adalah persoalan-persoalan yang bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Maka dengan keadaan untuk kita sadar itulah kita merasa bahwa kita perlu melakukan sesuatu buat diri kita sendiri. Mulai dari mana? Menerima diri sendiri itu penting. Selamat datang kembali di podcast Satu Percakapan, di mana kita sudah memasuki episode yang kedua. Di sini saya sudah bersama Bro Jeffrey, dan di episode kedua ini kita akan membahas tentang overthinking. Nah, Bro Jeffrey, sekarang kan akhir-akhir ini kan banyak orang yang lagi rame-rame nih. Ya, kita biasa dengar orang bilang, saya lagi overthinking nih, saya lagi ada di dalam ya pikiran-pikiran yang lagi overthinking. Nah, gimana nih menurut Bro Jeffrey, apa sih overthinking itu? Kalau bicara definisi overthinking, sebenarnya pengertiannya adalah kondisi di mana seseorang itu berpikir secara berulang-ulang, apalagi tentang hal yang belum terjadi. Oke. Ya, pada akhirnya menguras energi positifnya, yang dimana ruang yang ada, yang dia masuki di pikirannya dia adalah negatif. Sesuatu yang seharusnya belum terjadi, tapi dia pikirkan terlebih dahulu adalah hal negatifnya. Hal negatifnya. Oke, jadi akhirnya muncullah istilah overthinking. Apalagi hal yang membuat dia pernah gagal. Oke, nah, jadi pertanyaan kedua nih, biasanya hal apa sih yang membuat orang tuh kayak ngerasa dia ya overthinking dengan apa yang dia harus hadapi dalam hidupnya? Oh, kalau itu sebenarnya banyak hal ya. Kalau bisa sih banyak hal. Bisa yang pertama itu adalah bisa masa lalu. Masa lalu, ya bisa jadi. Masa lalu itu mungkin ketika ada orang pernah gagal. Ada yang mungkin pernah menghadapi situasi yang sulit. Nah, kalau kita jangan jauh-jauh deh. Mungkin ketika kita jadi mahasiswa. Kita semester 1, dosen kasih kita tugas, kita presentasi. Oke. Kita di depan itu, tahu-tahu kita ke depan itu salah. Pas presentasi, mungkin di introduksinya kita itu ada yang salah. Betul. Jadi kadang kayak kalau kita udah salah terus diketawain sama teman-teman kita, jadi ya kayak lebih kayak kita udah mikir, wah ini bisa nggak ini? Iya. Jadi hal-hal seperti pengalaman itu yang bisa membuat orang akhirnya overthinking. Ya apa yang akan terjadi ke depannya. Betul. Berpikir berlebihan. Jadi ketika dia maju lagi, nanti ketika dia presentasi lagi, dia maju dia sudah mulai pikiran yang berlebihan. Dia pikirnya pasti gagal lagi nih, pasti diketawain lagi nih. Ya coba saya usahain. Coba, tapi di dalam pikirannya dia itu sudah muncul sesuatu yang negatif. Karena itu berulang-ulang dia pikirkan, saya bisa apa tidak? Saya bisa selesaikan enggak? Jadi hal-hal itu yang seringkali membuat orang overthinking juga. Betul, itu hal pertama. Oke. Hal yang kedua itu istilah orang itu perfeksionis. Perfeksionis, gimana itu? Perfeksionis maksudnya kita itu harus mencapai semua apa yang kita inginkan, apa yang kita mau harus. Menuntut sesuatu harus sempurna ya. Maksudnya harus kayak, sempurna. Harus sesuai nih yang kita sudah lakukan nih. Ya kita mau buat sesuatu itu yang harus punya. Nah, pada akhirnya kalau kita tidak bisa berbuat sesuai dengan ekspektasi kita di awal, kita nggak mencapai tujuan kita, ekspektasi kita, akhirnya kita merasa cemas, overthinking jadinya. Capek juga. Ya relatif episode yang pertama ya. Iya. Kita juga capek. Yang ada ya kita memasuki hal-hal yang negatif dalam kita sini, pikirkan terus menerus. Kenapa aku bisa begitu? Kok nanti begini? Jadi kita habiskan energi kita untuk berpikir sesuatu yang berlebihan. Betul. Itu harusnya kan kita bisa perbaiki dong. Contoh. Ya, jangan jauh-jauh lah. Kalau kita bisnis, kita bisnis dan mungkin kita pernah bangkrut sekali. Iya. Atau kita pernah kehabisan modal.
bisnis, kita pernah bangkrut sekali, kita mau mencoba aja udah masih mulai takut deh. Pasti kita takut. Jadi itu terbentuk dari kayak pengalaman dia yang pernah gagal. Iya gagal ya, kayak kayaknya kalau coba lagi kayak gagal lagi ya. Iya. Ya udahlah nggak usah. Karena dia pengen gini, dia pengen kalau selesai semua sesuatu tuh harus sesuai ekspektasi di awal tadi. Keinginannya dia harus nih. Betul. Perfeksionis yang membuat seseorang itu bisa overthinking loh. Oke. Ini hal yang kedua. Hal yang kedua nih. Kali buat orang kayak ya udah dia ngerasa overthinking lah ya. Iya. Lalu yang ketiga itu menurut saya itu sangat relate sekali dengan kita ya, apalagi anak muda nih. Itu kadang-kadang kalau sudah di kantor banyak kerjaan, apalagi kalau bos itu sudah atasan kita tuh tekan kita untuk harus cepat selesai, harus ini, harus itu. Target lah. Target betul. Harus kejar target yang kebanyakan kan. Iya. Oh ini bulan ini kita harus sampai di target ini. Iya. Harus sampai ini, capai A, B, C. Kita yang karyawannya udah pusing 7 keliling kan. Iya. Yang ada adalah ketika kita tidak mengupayakan dan mencapai seperti itu, kita bisa overthinking. Merasa kita nggak mampu ya. Betul. Kayaknya, saya orangnya ya begini apa adanya. Apa adanya beginilah jadinya. Nah hal-hal begitu yang seringkali kita nggak merasa kita bisa menyelesaikan semua. Percaya pada diri sendiri itu pun itu sangat sulit. Oke. Nah, maka berarti itu hal yang ketiga lah ya, yang membuat orang betul yang sering overthinking. Iya, itu penyebabnya yang kalau overthinking. Maka kalau misalnya yang ini nih yang nonton nih, betul. Kalau lu pernah ngalamin itu, yang mendingan lah jangan ambil opsi overthinking itu. Selesaikanlah itu dengan baik. Nah sekarang kita mau lihat dulu nih dampaknya nih, karena ya orang overthinking pasti dampaknya besar nih ya. Betul nggak? Itu pasti besar sekali dampaknya. Iya. Dampak yang sering kali muncul itu adalah saya itu pernah ngalamin. Ini dampak saya juga pernah masuk di opsi overthinking ini. Ya. Situasi di mana tuh saya nggak percaya diri. Betul. Saya nggak bisa percaya diri. Karena ya kita udah mikirnya negatif dulu kan. Iya. Jadi ketika misalnya saya itu mau tampil di depan, aduh bisa nggak ya? Gak percaya diri lagi. Iya. Aduh bisa nggak ya? Aduh kayaknya kurang, orang lain aja deh. Ini. Jadi kepercayaan pada diri kita sendiri pun bisa hilang. Oh, jadi ini lebih ke dia ngerasa minder juga dengan minder udah pasti. Dirinya sendiri kan? Minder, takut bisa nggak sih? Saya bisa nggak sih? Saya bisa ini nggak sih? Itu yang sering kali ada. Itu yang pertama dampaknya ya. Iya. Dampak kedua, ini yang paling banyak terjadi nih. Apa tuh? Kita kurang fokus. Ya pasti. Fokus untuk kita kerja, konsentrasi itu susah. Kita bisa buat untuk diri kita sendiri ya, bagi overthinking ini. Karena kita selalu memprasangka yang buruk. Kita pikirkan terus. Ya, kita nggak bisa selesai kerjaan kita dong. Betul, karena ya kita mikirnya hal-hal yang negatif dan gak membangun diri kita lagi. Gak membangun lagi. Jadi kita memulai sesuatu untuk fokus itu pun akan menjadi sulit untuk kita maju. Nah karena orang-orang yang gak fokus itu, ketika masuk di salah satu situasi overthinking, maka hal-hal yang orang-orang yang ini overthinking itu sudah pasti memulai sesuatu ke depannya itu susah. Iya. Susah. Betul. Nah, terus kalau kita mengalami situasi pikiran kita sering negatif, maka apa sih yang harus kita lakukan? Nah ini nih yang sebenarnya kalau untuk bahas ini masing-masing orang punya versi sendiri. Iya. Kalau versinya saya itu menuliskan kembali hal apa sih yang terjadi membuat saya overthinking. Saya tulis, saya punya binder daily journal jadinya. Iya, daily journal. Saya punya itu sendiri, saya tuliskan. Saya pernah gagal, saya pernah nggak bisa ini, saya pernah nggak bisa itu, saya pernah dibuat begini, saya pernah dibuat begini. Nah, itu menjadi bahan-bahan buat saya untuk saya merasa ini sudah pernah terjadi. Lalu apa yang saya buat? Saya mencoba untuk membenahi diri saya, membentengkan diri saya untuk tidak terjadi seperti itu. Berarti harus ada satu kesadaran dalam diri dulu bahwa
ya kita ada kekurangan di bagian ini nih. Betul. Kita perlu perbaiki nih di Iya. bagian ini nih. Kita pernah punya pengalaman gagal nih. Kita Oke. pernah punya ini nih, kita pernah lalui ini nih. Nah, dengan situasi dan ruang untuk kita bangun buat diri kita sendiri memulai dari situ, kita bisa mengatasi kok overthinking itu. Lalu yang kedua itu adalah untuk mengatasi, menurut saya ya, yang kedua itu adalah kalau istilah Inggris itu mindfulness. Oke. Kita mesti terima apa adanya lah dengan semua yang terjadi. Tidak bisa kita itu kendalikan banyak hal. Misalkan nih, orang mau ngomongin kita, Yes. bisa nggak saya kendalikan omonganmu untuk Iya, tidak bicara betul. tentang saya? Ya pasti ada. Dan di kantor itu pun mesti dia pasti ya di kantor ini sering ngalamin nih. Iya, iya, iya. Lu di kantor, lu diomelin, lu dibicarain sama teman-teman kantor lu, ya pasti lu bisa kendaliin nggak? Nggak bisa. Ketika lu sama si A sama lu baik-baik ya. Tapi si A sama si C yang ngomongin lu. Iya, iya. Jadinya kayak ya kalau kita nggak ada ya kita yang diomongin. Iya sering kali ada tuh. Itu sering kali muncul. Ya jadi menurut aku sebenarnya kita tidak perlu terlalu masuk ya, untuk berpikir sesuatu yang berlebihan lah. Iya, iya. Kita terima apa adanya karena semua yang di luar kendali kita nggak bisa kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah apa? Diri kita sendiri. Biarkanlah yang terjadi itu menjadi sebuah pembelajaran yang terbaik buat kita. Kita nggak bisa ketemu dan mendapatkan pembelajaran itu di bangku kuliah dengan pengalaman masalah yang kita pernah alami. Misalnya kita mengalami kesulitan, kita pernah takut, kita pernah gagal. Mungkin itu situasi yang terjadi dalam lingkungan sosialnya kita. Misalnya dalam pekerjaan kita, circle pertemanan kita, komunitas kita. Mungkin itu yang terjadi. Dan pengalaman-pengalaman itu yang menjadi asupan buat kita untuk referensi untuk kita maju ke depannya. Tidak Artinya ya pembelajaran. overthinking ya. Tidak mudah terbawa pikiran-pikiran yang negatif. Kita juga ya lebih ke apa ya? Tahu bahwa ya kita punya hal-hal yang tidak bisa kita Kontrol. Betul. juga, dan kita harus tetap melangkah Harus. dalam hidup kita juga. Maka hidup itu kita kan harus maju terus. Nggak bisa mundur. Iya. Kalau maju terus ya, jangan sampai kita sampai di sudah masuk melalui kita pernah gagal atau kita ngalamin kegagalan ya nih, ngalamin kegagalan atau kita hadapi situasi yang aduh, masalah itu berat banget buat kita. Iya, iya. Padahal hal itu kita belum tahu nih. Belum terjadi loh. Iya, iya, Kan iya. kita pandang lah, udahlah nanti terjadi. Kita mikirnya kayak ya ini pasti gagal lagi. Pasti gagal lagi nih. Kita jadi menjudge diri kita sendiri bahwa orang gagal nih, kita nih orang Iya. gagal nih. Betul. Kita udah nggak punya kesempatan untuk ya mencoba hal yang baru yang bisa Iya. membuat kita maju lagi. Betul. Maka kita mesti terima padanya. Karena situasi-situasi yang terjadi itu pun yang nggak bisa kita kendalikan ya sudah kita terima sebagai pembentukan untuk kita maju ke depan. Betul, setuju. Maka jangan sampai lu overthinking. Ya, Bahaya ya, berarti. Kalau menurut saya nih, overthinking itu menjadi virus yang membuat mentalnya kita itu hancur. Iya. Merusak cara kita berpikir positif. Betul. Membuat kita akhirnya Melangkah maju. maju ke depan, akhirnya terhenti kan, nggak bisa melakukan apa-apa nih. Betul. Terkurung terus di dalam ya lingkaran yang sama, dan ya udah kita nggak bisa ambil keputusan apa-apa. Betul. Iya. Itulah yang terjadi nih. Jadi nah, tapi tadi agak menarik satu nih, saya masih ingat tadi bahwa kita nggak bisa mengontrol apa yang ada di luar kita, ya di luar pikiran kita, itu kita nggak bisa mengontrol. Nah, bagaimana caranya supaya kita menyadari hal ini bahwa ya memang semua hal tidak bisa kita kontrol, dan apa yang harus kita lakukan supaya ya membentengi diri kita lah dengan hal-hal yang positif. Sadarilah bahwa hal-hal yang terjadi di luar kendali kita itu adalah persoalan-persoalan yang bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Maka dengan keadaan untuk kita sadar itulah kita merasa bahwa kita perlu melakukan sesuatu dan buat diri kita sendiri. Mulai dari mana? Menerima diri sendiri itu penting. Iya. Menyadari bahwa dirimu itu penting itu dan istimewa dan berharga itu sesuatu yang sangat menarik untuk lu bisa maju ke depan. Betul. Karena dengan lu merasa bahwa diri gue sendiri ya lebih baik dong. Iya. Aku merasa berharga, aku merasa bisa, aku punya potensi. Itu menjadi
bekal untuk kita maju. Jadi kita tidak menjudge diri kita sendiri. Kita tidak sampai ambil opsi overthinking itu. Tapi biarkan kita maju, tapi dengan versinya kita. Kita lebih ke menanamkan nilai-nilai positif ke diri Ya. kita kan. Itu energi positif. Iya, betul. Maka kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, itu sebenarnya jadi asupan positif. positif untuk kita sendiri, itu bisa menjalani hidup ini jalan yang lebih tenang dan fokus. Oke, jadi ya menarik sih sebenarnya ya. Kayak kita bicara overthinking kan, ya zaman sekarang memang semua orang kayak ngerasa ya dia apa yang dia lakukan ya pasti selalu gagal dan tidak ada keberanian untuk memulai sesuatu yang baru, mencoba sesuatu yang baru, dan akhirnya tidak ada perkembangan apa-apa dalam hidup dia. Betul. Sehingga nah hal inilah yang bisa menjadi dampak yang besar buat yang mental kita secara pribadi, bahkan kehidupan sehari-harinya kita tuh terganggu jadinya kan. Terganggu. Jadi yang tadi sudah Bro Jeffrey katakan, bagaimana caranya kita harus bisa ya memahami keadaan kita harus mengakui bahwa ya kita nggak bisa mengendalikan apa-apa yang ada di luar pikiran kita. Yang bisa kita lakukan cuman ya tanamkan nilai-nilai positif yang membangun diri kita. Ya. Oke, mungkin ada kata-kata penutup buat teman-teman yang lagi nonton ini supaya mereka juga tidak mudah overthinking dalam hidup mereka. Pesan saya buat yang nonton, ya, jangan sampai hanyutkan dirimu untuk tetap masuk tenggelam di dalam overthinking. Karena overthinking itu menjadi virus yang hanya menghadirkan energi negatif untuk mematikan potensimu dan kepercayaan dirimu supaya melangkah ke depan. Sadarilah bahwa salah satu virus terbesar yang bisa menghancurkan hidupmu adalah overthinking. Oke, jadi ya tidak hanya COVID yang menjadi virus yang membuat orang berbahaya, tapi salah satu virus yang membuat kita berbahaya juga ya seringkali overthinking. Karena begini Bung, Ya, pikiran itulah yang mengendalikan kita untuk memulai sesuatu. semua bisa dimulai mulai. dari pikiran. Pikiran. Maka mestinya pikiran itu harus diisi dengan hal yang positif. Iya, betul. Itulah. Maka kita perlu sadar nih, yang nonton juga perlu sadar. Betul. Saya jadi kayak ingat ada satu kalimat menarik yang bilang gini, apa yang kita pikirkan itu yang menentukan masa depan. Ya, betul. Karena yang Iya. kita pikirkan yang pasti kita lakukan dong. Apa yang menjadi pemikiran kita hari ini itu terbentuk dan membawa kita kepada apa yang kita kerjakan ke depan. Betul. Jadi hati-hati dengan pikiran Hati-hati. kita. Jangan sampai kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, tetapi biarlah pikiran kita selalu positif. Betul. Yang disebut sebagai positive thinking. Yes. Kita selalu berpikir positif, itu yang perlu dibangun dalam diri kita. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah pembahasan kita tentang overthinking, dan sekiranya ini bisa membantu teman-teman untuk tidak lagi mengalami overthinking dalam hidup kalian ya. Jadi terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai, Jangan lupa dan jangan lupa di subscribe dulu di YouTube kami Satu Percakapan, dan juga ada di TikTok kami dan juga Instagram kami. Jangan lupa follow Bro Jeffrey juga, dan follow akun TikTok saya dan Instagram kami. Ya, sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dan see you next time. Thank you Bro Jeffrey.